Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Endra Junot. Sebuah peristiwa bersejarah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Alqamah adalah salah seorang sahabat yang sangat gigih dalam berjihad, taat melaksanakan sholat, berpuasa, dan berzakat. Seluruh sahabat memberikan kesaksian bahwa Alqamah termasuk dalam kategori sahabat yang soleh. Saat dia akan meninggal, sakitnya terasa semakin parah. Maka istrinya meminta seorang sahabat agar menjumpai Rasulullah SAW untuk melaporkan tentang keadaan Alqamah. Sahabat berkata, "Sungguh Alqamah dalam keadaan sakratul maut yang sangat berat. Maka kami bermaksud meminta kepada tuannya agar berkenan menuntun Alqamah membaca kalimat tauhid." Kemudian Rasulullah SAW mengutus Umar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan Suhaib. Ketika mereka sampai ke rumah Alqamah, jumpainya dalam keadaan koma, dan mereka pun buru-buru menyuruhnya membaca La ilaha illallah. Tetapi bibir Alqamah terkunci, tidak bisa terbuka sama sekali. Oleh karena itu, mereka mengutus seseorang untuk menjumpai Rasulullah. Maka beliau bertanya, "Apakah Alqamah masih mempunyai orang tua?" Orang itu menjawab, "Benar, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua." Selanjutnya Nabi Muhammad SAW segera mengirim utusan untuk menemui ibu Alqamah yang sudah lanjut usia. Utusan itu dipesan agar berkenan kiranya ibu Alqamah datang menghadap Rasulullah atau beliau yang datang kepadanya karena ada suatu kepentingan. Dan ibu Alqamah ternyata bersedia datang menghadap beliau. Ketika sampai di hadapan Rasul, maka sang ibu diajak berbincang-bincang. Ibu Alqamah menjawab, "Sesungguhnya Alqamah ini anak yang baik, sangat rajin beribadah. Akan tetapi Rasulullah SAW menangkap isyarat lain. Beliau merasa bahwa terjadi sesuatu di antara mereka sehingga mengakibatkan Alqamah sulit dituntun membaca kalimat tauhid. Karena didorong oleh rasa ingin tahu permasalahan yang sebenarnya, maka Rasulullah terus mendesak dan bertanya, "Wahai ibu, berkatalah apa adanya. Jujurlah kepadaku, sebab jika tidak, niscaya wahyu Allah akan datang. Sebenarnya bagaimana kondisi dan keadaan Alqamah?" Akhirnya sang ibu menjawab sampai terbata-bata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adalah anak yang baik, rajin berpuasa, banyak melakukan sholat sunat, dan senang bersedekah. Tetapi saya sangat membencinya." Rasulullah SAW pun bertanya, "Mengapa demikian?" Ibu pun menjawab, "Karena dia terlalu memanjakan istrinya, mendahulukan kepentingannya daripada diriku, dan bahkan ia berlaku maksiat kepadaku." Lalu beliau berkata, "Nah, karena kutukan ibu ini menyebabkan Alqamah terkunci lisannya, tidak bisa membaca kalimat tauhid." Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal agar mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Sang ibu sangat heran dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, untuk apa kayu bakar itu?" "Untuk membakar Alqamah." Sang ibu kaget bukan kepalang, lalu berkata, "Jangan lakukan itu, dia adalah anakku, permata hatiku yang sangat aku sayangi. Aku tidak akan tega melihat tubuh anakku termakan oleh ganasnya api yang membakarnya di depan mataku." Rasulullah berkata, "Wahai ibu Alqamah, sungguh azab Allah lebih pedih daripada siksaan di dunia ini, dan bahkan lebih kekal. Oleh karena itu,
Jika sekiranya kamu menghendaki agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada Alqamah, maafkanlah kesalahannya kepadamu. Demi Zat yang diriku dalam kekuasaannya, sholat yang didirikan, puasa yang dilakukan, serta sedekah yang dikeluarkan sama sekali tidak ada gunanya dan manfaatnya selama engkau si dendam dan memurkainya. Akhirnya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan hati, sang ibu menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah, aku memaafkan seluruh kesalahan anakku, dan mulai saat ini aku ridho terhadap apa yang dilakukannya." Selanjutnya Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan Bilal agar kembali menjenguk Alqamah. Belum sampai masuk ke rumah, Bilal telah mendengar Alqamah membaca La ilaha illallah, dan akhirnya Alqamah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunan iman, husnul khatimah. Setelah memakamkan Alqamah, Rasulullah SAW bersabda, "Laknat Allah ditimpakan ke atas orang yang menyusahkan ibunya. Kutukan para malaikat dan kutukan seluruh manusia juga ditimpakan ke atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ibadah fardunya maupun ibadah sunnahnya selama ia tidak bertaubat dan tidak mentaati ibunya. Hendaklah ia berusaha menyenangkan ibunya sedapat mungkin. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan ibunya, dan murka Allah terletak pada kemurkaan ibunya." Kisah ini jadi pelajaran yang berharga dan kita ambil manfaatnya, karena mendurhakai dan menyakiti hati orang tua, orang yang menghadapi sakaratul maut terjauh dari karunia besar untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tetapi dengan keberkahan dan perhatian Nabi Muhammad SAW atas kehendak Allah, ibu tersebut memaafkan anaknya. Barulah setelah dimaafkan, ia dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jika kita ingin menyelamatkan iman kita, maka dengan melaksanakan perintah orang tua, kita akan mudah mengucapkan kalimat tauhid pada saat sakaratul maut, sehingga kita berhak masuk surga. Untuk menyelamatkan iman kita, hendaklah kita menjauhi perbuatan durhaka kepada orang tua.